Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam Islam ada sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat 5 waktu. Kemudian juga ada sholat yang disunahkan. Dan di antara sholat yang disunahkan ini ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, di video kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Para ulama mengatakan bahwa di antara berbagai macam sholat sunnah, sholat inilah yang lebih utama. Jadi kalau kita ditanya sholat sunnah apakah yang paling utama, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di antara kedua sholat sunnah ini, di antara Idul Adha dan Idul Fitri, mana yang lebih utama? Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sholat sunat Idul Adha lebih utama daripada sholat sunat Idul Fitri. Karena sholat Idul Adha disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kemudian mengenai hukum sholat id ini, para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat sunat Idul Fitri ataupun Idul Adha ini hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Namun ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa sholat id hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau di suatu kampung tidak ada sama sekali orang yang melaksanakan sholat id, maka satu kampung tersebut semuanya berdosa. Nah, itu pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat id ini hukumnya wajib. Nah, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha hukumnya wajib. Nah, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i yang lumrah kita pakai di negara kita Indonesia, sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian kapan waktu pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha? Idul Fitri di tanggal 1 Syawal, Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Namun untuk waktu melaksanakan sholatnya adalah ketika terbitnya matahari sampai waktu zawal. Waktu zawal itu artinya sampai matahari tergelincir, atau sederhananya sampai waktu zuhur. Jadi kalau kita ingin sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka awal mula waktunya kita boleh sholat ketika matahari sudah terbit. Tidak harus menunggu sholat duha. Dan kalau sudah masuk waktu duhur, maka tidak ada lagi istilah sholat sunat Idul Fitri, tidak ada lagi sholat sunat Idul Adha, karena waktunya sudah berakhir. Jadi itulah waktu pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri dan sholat sunat Idul Adha. Kemudian di dalam sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha ini ada beberapa perbedaan cara pelaksanaannya dengan sholat sunat yang biasa. Berbeda dengan sholat sunat duha, berbeda dengan sholat sunat tahajud dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan bersama-sama belajar bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada dasarnya sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha ini disunnahkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Meskipun sebenarnya dilaksanakan sendiri-sendiri perorangan itu tidak masalah. Nah, dalam sholat sunat Idul Fitri ataupun sholat sunat Idul Adha itu kita juga disunahkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Kemudian di takbir kedua atau di rakaat kedua kita disunahkan takbir 5 kali. Selain takbir kita berpindah dari sujud ke rakaat kedua. Artinya total di rakaat pertama kita ada 8 takbir, di rakaat kedua ada 6 takbir. Jadi ketika kita takbir juga kita disunahkan mengangkat tangan kita. Kemudian setelah takbir kita disunahkan meletakkan kedua tangan kita, yang kanan di atas yang kiri, kemudian diletakkan di dada ataupun di bawah dada. Tergantung beberapa perbedaan pendapat. Artinya disunahkan kita bersedekap seperti ini. Dan di antara dua takbir, artinya antara takbir yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga, kita disunahkan membaca
al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada ulama yang menambahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itulah yang disunahkan untuk kita baca di antara takbir yang pertama dan kedua, kedua dan ketiga dan seterusnya. Kemudian disunahkan juga ketika kita bertakbir dalam sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, meskipun kita sholat sendirian ataupun kita sholat sebagai imam ataupun sebagai makmum, sunnahnya takbirnya dinyaringkan. Nah, ini yang disunahkan ketika kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di dalam sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha juga disunahkan di rakaat pertama kita membaca surat Qaf, dan di rakaat kedua kita membaca surat Al-Qamar. Kalau misalnya tidak memungkinkan, maka kita ganti. Juga disunahkan rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, karena itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak membaca yang itu, tidak masalah. Misalnya di rakaat pertama kita membaca surat Ad-Duha, rakaat kedua surat Alam Nashrah, atau di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua kita membaca Al-Ikhlas, itu tidak masalah. Karena itu juga disunahkan saja hukumnya dan itu tidak wajib. Nah, itulah tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian, yang juga beda dengan sholat sunat yang lain, bahwa setelah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha disunahkan jika dilaksanakan secara berjamaah bahwa imamnya berkhutbah ataupun orang lain berkhutbah 2 kali khutbah, mirip dengan khutbah Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat, maka sholat Idul Fitri atau Idul Adha khutbahnya setelah sholat. Tapi di dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha juga ada beberapa perbedaan. Di khutbah pertama disunahkan khotibnya bertakbir 9 kali, kemudian di khutbah kedua dia bertakbir 7 kali. Kemudian juga ketika sebelum khutbah, artinya setelah imam selesai sholat, sebelum dia melaksanakan khutbah, disunahkan agar tidak langsung berdiri khutbah, tidak, tapi dia duduk sejenak sekiranya cukup waktunya untuk adzan. Artinya misalnya adzan sekitar 2 menit selesai, maka sebelum dia melaksanakan khutbah dianjurkan dan disunahkan untuk berdiam dulu, duduk dulu sebanyak atau selama 2 menit baru dia naik untuk melaksanakan khutbah. Dan di dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ini oleh para ulama dianjurkan agar yang disampaikan dalam isi khutbahnya itu yang berkaitan dengan momennya. Misalnya di dalam khutbah Idul Fitri yang dibahas tentang zakat fitrah, atau tentang sholat sunat di bulan Syawal 6 hari, atau misalnya bagaimana yang harus dikerjakan setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan Idul Fitri atau bagaimana yang harus dilakukan setelah bulan Ramadan. Nah, di dalam sholat sunat Idul Adha setelah itu ada khutbahnya, dan khutbahnya dianjurkan untuk membahas tentang apa yang ada di dalam sholat atau di dalam momen Idul Adha, contohnya tentang hewan kurban, tentang hari-hari tasyrik yang diharamkan berpuasa, tentang ibadah haji misalnya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan momen Idul Adha. Nah, itulah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian pelaksanaan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Sekali lagi, khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha ini hukumnya sunnah. Meskipun sholat berjamaah, kemudian setelah sholat tidak ada khutbahnya, ini tidak masalah, karena hukumnya sunnah dan itu tidak diwajibkan. Demikian yang bisa kita sampaikan mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian bagaimana khutbahnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya, dan kita berdoa semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita kerjakan dari amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita baik yang sengaja ataupun tidak sengaja semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.